Sobat Sehat, kembali lagi di podcast Markombur. Mari komunikasikan obat dan makanan yang benar bareng BB POM di Medan. Nah Sobat Sehat, di episode kali ini kita akan ngebahas mengenai AMR, Antimicrobial Resistance. Nah, Badan POM atau Balai Besar POM di Medan itu nggak bosan-bosan kampanye atau edukasi terkait AMR kepada masyarakat. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, Kakak Eka Risnawati SSI APT. Halo Kakak, Halo, apa kabar? Mbak Maya. Terima kasih sudah diundang di acara Markombur Medan dengan topik AMR ya. Iya. Jadi AMR ini memang topik yang sangat menarik sekali dan sangat penting tentunya. Kenapa? Karena banyak kita yang nggak sadar bahwa kita sedang menghadapi yang namanya silent pandemic atau pandemi senyap. Oke, pandemi senyap nih, menarik. Kita kan nggak lagi menghadapi COVID-19, nggak lagi lockdown ataupun nggak pakai masker ya Kak? Iya. Nah, pandemic silent ini seperti apa Kak? Kenapa kita sebut dia pandemi senyap? Karena dia tidak terjadi secara meledak-ledak atau tiba-tiba seperti ketika kita menghadapi COVID-19 kemarin ya. Oh ya, oke. Jadi di situ kan kita memang langsung seluruhnya gitu ya, tiba-tiba gitu. Tapi kalau untuk AMR ini, antimicrobial resistance ini, dia terjadi secara perlahan di dalam tubuh kita dan juga di lingkungan kita. Kenapa itu terjadi? Bakteri-bakteri yang dulunya bisa mati ketika kita menggunakan antibiotik yang murah misalnya, sekarang menjadi bakteri yang super kebal. Itu kenapa? Itu karena kita menggunakan antibiotik dengan cara yang salah. Oke, cara yang salah. Dan akibat AMR ini diprediksi Mbak Maya, tahun 2050 nanti ini akan menjadi penyebab kematian yang paling tinggi dibandingkan dengan kanker. Ngeri banget berarti ya Kak ya. Benar. Berarti obat ini kita konsumsi bukan karena rusak menyebabkan resistensi, tapi karena bakterinya semakin kuat atau pintar begitu ya. Iya benar. Jadi AMR ini bukan menyebabkan tubuh kita yang kebal, tapi bakterinya yang kebal terhadap antibiotik yang kita minum. Dan itu kenapa? Karena kita yang ngajarin mereka untuk bertahan terhadap antibiotik yang kita pakai. Gitu. Oke, berarti bertahan terhadap antibiotik yang kita pakai. Nah, berarti salahnya di mana nih Kak? Apakah karena kita konsumsi obat antibiotik kita konsumsi pada saat sakit, flu atau batuk atau gimana? Apakah salah seperti itu? Iya, jadi tepat sekali Mbak Maya. Jadi kebanyakan flu misalnya batuk atau radang tenggorokan itu kebanyakan sebenarnya disebabkan oleh virus. Oke. Bukan bakteri. Iya. Tapi kita menggunakan antibiotik ketika kita flu misalnya. Jadi kalau minum antibiotik buat flu itu bakterinya nggak mati. Bahkan dia semakin kebal, semakin super, dan itulah yang menyebabkan kita menjadi resisten. Dan satu lagi, kebiasaan kita berhenti minum obat ketika kita merasa sudah enakan nih, misalnya sudah merasa sembuh, kita berhenti nih minum obatnya. Padahal obatnya belum habis. Nah itu juga salah sebenarnya Mbak Maya. Salah ya. Nah setahu saya soalnya kan kalau sakit, kalau sakit kan minum obat. Iya. Karena daripada bahkan obat yang banyak, mending kan makan satu jenis gitu ya. Kayak antibiotik satu aja langsung sembuh, padahal itu sebenarnya salah gitu ya Kak ya. Iya, betul. Jadi seperti kita memukul tapi nggak mati gitu. Jadi bakterinya cuma pingsan sebenarnya. Dia akhirnya mempelajari serangan-serangan yang kita berikan dan akhirnya bisa menangkis gitu. Jadi selanjutnya juga AMR ini bukan cuma masalah kesehatan manusia aja. Jadi AMR ini mencakup yang namanya One Health. One Health itu apa? Yaitu kesehatan menyeluruh di antara manusia, hewan maupun lingkungan kita juga. Begitu. Menarik nih, hewan. Ada masalahkah dengan hewan? Apakah seperti ayam atau sapi yang kita konsumsi itu berbahaya atau gimana Kak? Kaitannya seperti apa? Benar. Jadi banyak penggunaan antibiotik ini untuk hewan dan di dunia pertanian juga, di dunia peternakan dan pertanian ya. Jadi misalnya penggunaan antibiotik itu untuk mempercepat pertumbuhan hewan, bukan untuk mengobati hewan yang sakit misalnya, atau penggunaan antibiotik untuk
membasmi hama pada tanaman. Nah, residu dari antibiotik ini yang digunakan ke hewan, yang digunakan ke tumbuhan itu ada di dalam daging atau mengalir ke tanah dan air melalui kotoran hewan atau sayuran misalnya yang kita konsumsi ya. Nah, itu dia yang menyebabkan dia tidak cuma pada manusia sebenarnya, jadi mencakup juga ke lingkungan dan hewan juga gitu. Kayak kompleks begitu ya. Nah kalau seperti itu solusinya gimana Kak? Apakah kita harus tidak mengkonsumsi antibiotik? Oh enggak dong, enggak. Antibiotik ini merupakan penemuan medis ya yang paling hebat di abad ke-20. Jadi kita tetap harus menggunakan antibiotik ketika memang itu diresepkan oleh dokter gitu. Dan itu memang indikasinya perlu menggunakan antibiotik begitu. Jadi kuncinya adalah disiplin ya Kak ya terkait penggunaan antibiotik, dan juga kita harus lebih istilahnya upgrade ya terhadap kompetensi kita mengenai penggunaan obat-obatan yang tidak boleh sembarangan begitu. Nah Kak Eka, mungkin ada nggak nih pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Sehat tentunya yang mungkin saat ini sedang mendengarkan podcast kita dan kebetulan lagi sakit atau flu, radang tenggorokan, mungkin bisa Kakak edukasi. Benar. Ya jadi begini Mbak Maya dan juga teman-teman yang menonton podcast ini. Jadi yang pertama sekali adalah jangan menggunakan antibiotik tanpa resep dokter. Jadi berdasarkan data hasil pengawasan kita ya, Medan itu pada tahun 2024 itu menempati peringkat tertinggi penyerahan antibiotik tanpa resep dokter itu di sarana apotik. Dan untungnya nih Mbak Maya, di tahun 2025 itu menurun persentasenya. Jadi kalau 2024 itu persentasenya 94,87% penyerahan antibiotik tanpa resep dokter. Tahun 2025 menjadi 87,14%. Mantap, luar biasa. Tapi Mbak Maya itu tetap di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional berapa itu? Rata-rata nasional kita itu sebesar 63,75%. Nah, masih itu jauh juga ya. PR berat kita sebenarnya untuk mengedukasi pemilik sarana apotik dan masyarakat juga supaya tidak menggunakan antibiotik tanpa resep dokter. Nah, yang kedua itu gunakan antibiotik sesuai dosisnya dan habiskan. Meskipun kita sudah merasa agak enakan nih, sudah agak sembuh. Jadi kalau Mbak Maya misalnya dikasih dokter resep misalnya ya antibiotik, itu harus dihabiskan. Nggak boleh meskipun pada hari ketiga udah merasa enak, udah merasa sembuh, antibiotiknya nggak dipakai lagi, nggak boleh. Nah, yang ketiga, jangan menggunakan antibiotik punya orang lain. Meskipun kita merasa gejalanya mirip karena belum tentu bakteri yang ada di tubuh kita itu sama dengan bakteri yang ada di tubuh orang lain. Gitu ya. Betul, luar biasa sekali Kak Eka. Itu sangat luar biasa pencerahannya terkait AMR. Nah untuk Sobat Sehat silahkan dipahami nih terkait AMR itu seperti apa, dan tentunya Sobat Sehat harus jadi konsumen yang cerdas, bijak menggunakan antibiotik dengan benar. Nah Sobat Sehat, kita ada games terkait mitos atau fakta bareng Kak Eka yang akan menjawab nih mitos atau faktanya. Nah Kak, siap Kak? Bisa, siap. Kita akan coba buat games ini seputar AMR sesuai dengan materi kita. Siap-siap nih ya. Kak Eka, kita akan mulai games mitos atau fakta. Nah kita akan meluruskan kepada para Sobat Sehat terkait benar atau salahnya ini terkait antibiotik ya. Siap-siap. Pertanyaan pertama nih. Kebal antibiotik itu artinya tubuh kita kebal terhadap obatnya. Mitos atau fakta? Mitos, itu pasti Kenapa mitos. Itu mitos? Jadi yang kebal bukan tubuh kita, tapi bakterinya yang jadi super atau resisten, itu yang disebut resisten ya. Jadi orang sehat pun akhirnya bisa tertular oleh bakteri yang kebal, yang resisten tadi dari lingkungan atau dari orang lain. Jadi itu mitos ya. Benar sekali. Jadi jawabannya mitos ya untuk pertanyaan pertama. Lanjut nih pertanyaan kedua. Dosis antibiotik yang makin tinggi itu tanda infeksinya makin parah. Mitos atau fakta?
Fakta sih pada kebanyakan kasus. Oke, kenapa Jadi ketika kita sudah tidak mempan terhadap antibiotik lini yang terdepan, kita memang harus menggunakan dosis yang lebih tinggi. Atau antibiotik lini kedua atau lini ketiga yang lebih berat tentunya. Dan lebih mahal pastinya Mbak Maya. Oke, gitu jadi jawabannya benar ya, ada fakta. Iya, itu fakta. Oke, kita lanjut nih yang ketiga. Kita bisa beli antibiotik bebas di apotik atau warung kalau sudah tahu obatnya. Nah, mitos atau fakta? Nah, itu lagi Mbak Maya, itu malah bukan cuman nggak mitos, itu sudah melanggar aturan namanya. Betul. Jadi membeli antibiotik itu tidak boleh tidak pakai resep. Iya, oke. Dia harus menggunakan resep dokter dan membelinya di sarana yang berizin. Dari di sarana yang legal namanya. Oke, berarti mitos ya. Iya. Oke, nah yang terakhir nih. Terakhir nih ya. Nah, antibiotik yang lebih mahal atau yang Persivaten pasti lebih ampuh bunuh kuman. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos itu. Ya. Jadi antibiotik yang tepat untuk mengatasi penyakit kita itu bukan karena mahal atau merek paten. Karena belum tentu yang paten atau yang mahal itu sejenis dengan bakteri yang mau dimusnahkan. Jadi antibiotik tertentu itu cocok untuk mengatasi bakteri tertentu. Jadi itu pastinya mitos gitu ya. Benar ya, jawabannya adalah mitos. Oke Kak Eka, terima kasih banyak untuk sesi podcast kita kali ini. Sobat Sehat jadi tercerahkan akan apa itu AMR dan juga games kecil kita tadi mengenai mitos atau fakta. Nah Sobat Sehat, terima kasih Kak Eka. Terima kasih Mbak Maya. Terima kasih Sobat Sehat. Semoga ini memberi pencerahan ya bagi masyarakat dan yang melihat podcast kita tentunya. Terima kasih banyak. Oke, baik Sobat Sehat, demikian podcast kita yaitu Markombur. Mari komunikasikan obat dan makanan yang benar bareng BB POM di Medan. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.